Welcome back to another episode of An Perspective where I, Tony from An Art Gallery, sit down with friends all over the world to talk and to learn new perspectives around Indonesian textile art. And today we'll be joined by Yofi, who is the successor to Batik Tanah Liek in West Sumatra, who specializes in natural dyeing using mud. And today's episode will be in Bahasa Indonesia, and the English translation of the transcript is available on our website www.anartgallery.com. And without further ado, sit back, relax, and enjoy Yofi's Perspective. Selamat datang Yofi di acara Perspective hari ini. Apa kabarnya? Baik. Ya, di Minangkabau ya, di Sumatera Barat. Ya, jadi saya mendengar nama Batik Tanah Liek dari seorang teman, Mbak Indira Sestra, yang kita pernah liput juga di acara Perspektif ini, yang menceritakan tentang batik yang menggunakan pewarnaan dari tanah liat gitu. Dan ceritanya sangat menarik sekali, dan Yofi adalah generasi kedua berarti ya? Mulai dari ibu ya? Dalam mengembangkan batik ini. Jadi kita mau berbicara, bincang-bincang santai untuk lebih kenal lagi Batik Tanah Liek. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu, Yofi siapa, latar belakang dan perjalanan menuju mengambil Batik Tanah Liek. Aku Yofi. Aku dulu backgroundnya, aku kelahiran Jakarta, cuman asli kampung di kota Batu Sangkar, di Sumatera Barat di Indonesia. Terus aku bermulai untuk pendidikan itu sekolah normal sampai kuliah di UI. Aku jurusan akuntansi. Nah, tapi dari kecil kan kita hidup kan di dunia fashion. Keluarga orang tua dari bapak lebih ke fashion modern, keluarga ibu lebih ke fashion otentik atau model lama klasik. Nah, terus habis itu kita hidup dari kakakku sendiri juga, terus juga adekku juga salah satu orang yang suka dengan seni. Jadi kita hidup dengan dunia seni kan. Tapi aku terjerumus di akuntansi, di ekonomi sekolah kan. Nah, setelah kita udah sering bergelut di dunia fashion, namanya kita punya idealis ya. Tamat kuliah itu kita pasti nyari pekerjaan yang sesuai dengan kuliah kita gitu, atau dengan studi kita. Tapi lambat laun harta ini harta yang akan hilang, akan punah kalau tidak ada penerusnya. Jadi aku terpanggil untuk balik lagi ke kampung, untuk balik ke Sumatera Barat untuk bantu dalam pengembangannya lagi. Karena namanya juga kan waktu terakhir dipegang orang tua itu kan batik itu cuma hanya transaksi jual beli bikin. Tidak ada marketing, tidak ada promosi, tidak ada pengenalan ke dunia luar. Walaupun sudah banyak orang-orang di luar Sumatera Barat kenal Batik Tanah Liek, tapi nggak menutup kemungkinan orang Minang sendiri yang ada di Jakarta atau di luar Sumatera Barat itu nggak tahu Batik Tanah Liek. Malah orang Jawa atau orang Makassar yang tahu. Nah, oleh karena itu tergerak hati aku untuk membatik Tanah Liek kan gitu, baik dari Indonesia maupun ke mancanegara dan dunia, kayak gitu. Yofi bilang kalau lahir di Jakarta ya. Terus bapak ibu pindah balik ke Sumatera atau gimana? Enggak, aku cuma sempat lahir di Jakarta, tapi sekolah. Kakak dan adik juga bergelut di dunia fashion. Oke. Maksudnya fashion batik atau fashion modern? Oke. Jadi satu keluarga ini. Bukan satu keluarga lagi, satu keluarga lebih ke fashion office workers. Ada lagi yang fashionnya dengan yang baju-baju modern gitu. Keluargaku rata-rata di dunia fashion. Ada yang distro, ada yang gitu-gitu deh pokoknya. Jadi rata-rata di dunia fashion. Oke. Ya jadi emang ini ya besar range-nya. Udah bergelut. I see. Nah, terus dengan Batik Tanah Liek sendiri gimana ini perjuangannya? Mungkin bisa diceritakan dari ibu memulai. Jadi ibu kan fokusnya kan di dunia bordir sama sulaman. Nah, suatu ketika waktu ada acara adat di kampung kita di Nagari Sumania di Batu Sangkar di Tanah Datar Sumatera Barat itu
pas ada acara ritual adat, lagi ada acara pengangkatan datu, pengangkatan pernikahan. Nah itu rata-rata bapak-bapak datu-datu itu dan bundo-bundo kandung menggunakan batik tanah liat diselendangkan, diputar gitu sampai samping sini sebelah, sama kalau yang datunya yang bapaknya dililit di leher aja. Nah tapi diperhatikan sama ibuku kok kainnya sudah usang, sudah rusak gitu kan, sudah lapuk. Terus ditanyakan ke nenek-nenek kita di dahulu kan di kampung, itu kenapa ya kain itu masih dipakai? Itu kain tanah liat, kain itu emang harus digunakan untuk petinggi-tinggi adat awalnya. Nah, terus kenapa udah rusak? Emang tidak ada yang produksi lagi katanya. Tidak ada yang produksi lagi, sudah punah. Karena kan background orang Minang itu rata-rata kan sukanya merantau kan, merantau, berbisnis ya kan. Jadi untuk pengerjaan-pengerjaan yang kayak heritage ini dia sedikit terlupakan. Akhirnya ibuku belajar batik Pak, pertamanya belajar batik ke pusatnya dong, kayak di Jogja, di Solo gitu kan. Tapi dia nggak nemuin taste-nya dia, nggak sesuai dengan keinginan dia dengan yang barang lamanya tadi. Akhirnya dia belajar lagi, dia akhirnya trial and error sampai di Sumatera Barat sampai dari tahun 91 sampai 94. Terus juga kita minta bantuan juga sampai dari Pertamina, dibantu juga oleh Pak Harto, waktu itu Presiden Indonesia yang kedua, disupport untuk bantu itu. Akhirnya tahun 90 kita punya warna, punya punya taste, punya istilahnya rumus lah untuk dapetin warna itu tadi. Akhirnya dibantu lagi untuk promosi sama Pak Harto sampai ke Afrika Utara, Afrika Selatan, dan sampai ke seluruh dunia. Tapi kan zaman dulu kan namanya orang tua tidak mementingkan dokumentasi. Akhirnya lambat laun dia tetap berjuang dengan mengkoleks motif-motif lama itu dicampur dengan modernnya dia. Jadi ada kontemporer lah, ditambah dengan motif-motif tambahan baru. Karena kan motif Minang itu sendiri kan nggak selamanya ada rangkiang dan rumah gadang. Akhirnya dia nemuin itu semua, dia terjun lagi sampai dibantu sama Pak SBY, terakhir dapat penghargaan Upakarti. Seperti itu. Terus Yofi mulai bantu ibu sejak kapan? Sebenarnya dari kecil udah ikut bantu, cuman sampai sekolah udah ngerti, dan keluarga sih, bukan aku aja, semuanya ikut bantu, baik dari pemproduksi, pemasaran. Nah, suatu ketika saat tamat kuliah kita bekerja dulu kan, bekerja di dunia pekerjaan di dunia luas kan. Lambat laun ibuku mengeluh, ini bisnis mau diapain, kata dia kan. Akhirnya aku balik ke Padang, aku dalamin lagi, aku pelajarin ulang. Dalam artian aku harus ngerti semua, akhirnya aku ambil alih semua. Terus habis itu aku udah mulai merancang pemasarannya. Untuk produksi kita udah capable ya, udah rata, udah stabil, udah konstan. Akhirnya kita menuju ke pasar, akhirnya kita buka galeri di Jakarta, dibantu juga sama Green Indonesia di Alun sama di Duren 3 di rumahku sendiri, di rumah nenek sebenarnya. Akhirnya aku komunikasi lagi sama kenalan ibuku dulu yang pecinta batiknya dia, sama penggiat-penggiat yang lain. Akhirnya kita promosiin lewat Indonesia Fashion Week, kita ke London, kita kemana-mana. Jadi kita promosiin ulang dengan cara yang lebih modern dengan dunia digital. Oke. Jadi produknya sendiri berupa kain atau udah produk fashion? Awalnya sih tetap kain, cuman karena sekarang pandemi, untuk yang fashionnya kita kurangin dulu, kita lebih fokus ke bahan mentah dan motif. Kalau dulu sebelum COVID kita ada banyak yang bareng jadi juga, karena kan kita juga untuk pemasaran itu sendiri kan nggak selamanya dengan kain, kan anak-anak muda kan sukanya yang praktis kan. Kita bikin kemeja slim fit, kita bikin baju terusan, tapi kita nggak ngilangin ciri khas kita yang religius gitu. Dalam artian bajunya itu nggak terbuka, tetap memandang struktur adat kayak gitu-gitu. Ya, mungkin saya mau bawa balik ke sebelumnya. Boleh diceritakan sedikit nggak sejarah tentang batik tanah liat sendiri? Batik tanah liat itu sebenarnya adalah kain tua, kain kuno yang kulturasinya tuh dari Cina sebenarnya. Oke. Dari Cina. Nah, dia zaman dulu kan belum ada chemical kan, belum ada kimia. Jadi pengerjaan itu dia menggunakan tanah liat, dicelupkan dengan tanah liat, dan fiksasinya pakai kulit jengkol, kulit rambutan, kayu mahoni, gambir, dan tunjung. Oh, oke. Itu semua 5-nya atau satu-satu untuk mendapatkan warna yang berbeda? Jadi
Kalau misalnya kita pengen warna yang coklatnya agak gelap, agak sedikit menghitam, itu kita pakai unsur jengkolnya lebih banyak, kulit jengkolnya. Oh, Kalau kita mau warna agak merah sedikit, coklat agak kemerahan, itu kita coklatnya itu kita pakai manggis, kulit manggis. Jadi nggak 5 itu aja, jadi ada banyak lagi unsurnya. Kayak kayak tunjung, kayak lengkuas gitu, masih banyak lagi. oke. Jadi udah di ini ya, udah eksperimen dengan berbagai macam. Macam bahan. Ya. Dan tanah liatnya sendiri itu eh, apakah ada unsur tertentu atau tanah liat dari mana aja sebenarnya bisa dipakai? Nah, itu yang pertanyaan yang benar. Tanah liatnya itu kita pertama coba pernah pakai tanah liat dari daerah lain. Aku nggak bisa sebut daerahnya. Ternyata ada unsur pH balance itu nggak seimbang. Jadi pewarna itu nggak sesuai keinginan gitu. Dengan kita Hmm. standar misalnya jengkolnya berapa kilo, kayu mahoninya berapa kilo gitu kan, dengan kain yang sebesar berapa meter, kita celupkan dengan tanah liat itu warnanya nggak sesuai harapan gitu, nggak sesuai yang visualisasi kita yang awal. Akhirnya kita pakai tanah liat itu dari daerah tanah datar, di Batu Sangkar. Oh, Nah, di tanah liatnya itu tanahnya itu dia ada unsur pH balance yang sedikit mungkin ada belerangnya atau apanya. Saya belum pelajari sampai sana, tapi saya ambil unsur dari situ karena kita coba tanah liat dari daerah lain nggak sama gitu hasilnya, nggak sesuai keinginan lah. heeh. Oh ya, saya menarik sekali bagaimana orang yang pertama yang eh, menemukan dengan menggunakan tanah liat untuk ini sebagai pewarna. Mungkin bisa dijelaskan ciri khas tertentu dari kain batik tanah liat ini dengan kain-kain batik yang lain. Jadi kalau untuk dari warna kita rata-rata kan pakai pewarna alam, satu pakai pewarna alam. Kedua untuk motifnya sendiri kita itu selalu misal let's say selendang ya, selendang itu kita selalu dipagerin dengan motif pakis. Kalau bahasa Indonesia pakis, kalau di bahasa Minangnya kalau paku. Nah pakis Oke. itu tumbuhnya itu kan dari dalam baru keluar kan. Nah tumbuhan itu dari dalam baru keluar, dia modelnya menjalar kan. Itu filosofinya kenapa kita pagarin di seluruh selendangnya itu adalah kita itu manusia itu harus hidup tuh dari dalam dulu, introspeksi dulu ke dalam, baru keluar. Seperti itu. Terus selendang itu kan suka ada rangkiang. Rangkiang itu kan mungkin Bapak tahu untuk nyimpan lubung padi di Sumatera itu namanya rangkiang. Rangkiang itu kan kita nggak taruh di belakang, taruh di depan. Menceritakan adalah harta itu bukan kita pamerkan, bukan, tapi kita tunjukkan kalau rangkaian pertama untuk kita, rangkaian kedua untuk tabungan, rangkaian ketiga untuk investasi, rangkaian keempat untuk masyarakat banyak, contohnya untuk zakat, amal. Nah, kenapa di selendang itu ditaruh di bawah? Itu mencerminkan rumah adat tadi, taruh depan dan taruh di bawah. Dan artinya adalah bukan sebagai pamer, tapi sebagai batu loncatan aja, karena hidup itu nggak selama dengan harta. Nah, akhirnya taruh di bawah, bukan di tengah. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kadang-kadang kita taruh langkeng itu di dalam motif-motif di selendang itu, di dalam tengah-tengah itu. Menceritakan lah hidup itu juga butuh harta, hidup itu juga butuh biaya gitu. Tapi nggak full, nggak selamanya kita dengan uang. Akhirnya ada lagi kita kasih itiak pulang patang. Motif itiak pulang patang tuh kita tuh bersama-sama untuk pulang bersama. Jadi dari awal kita bareng, kita konsisten untuk istilahnya bekerja sama sampai akhir gitu. Itiak pulang patang artinya bebek pulang sore. Jadi kan beriringan kan, berbarengan. Nah, Lucu. habis itu kita juga ada motif lagi burung hong. Burung hong kan artinya keindahan. Kipas cinta berarti keanggunan. Dia orang Minang itu walaupun dia cantik, walaupun dia religius, tapi tetap harus menjunjung tinggi keindahan juga gitu. Nggak boleh kaku, nggak boleh kolot lah kasarnya gitu. Terus juga kita di motif kita juga ada jalan setapak. Jalan setapak itu artinya jalan yang kita lalui itu harus dengan perlahan gitu loh. Jadi menceritakan artinya orang Minang tuh boleh passionate, boleh punya goals gitu, tapi dia harus memiliki perjalanan itu dengan perlahan gitu, harus hati-hati. Ada Motif-motif yang lumayan klasik ya. Terus sejarah batik tanah liat itu udah berapa lama ya? Jadi waktu pas kita riset dari tahun 91 itu, kita boleh klaim sih dari tahun 94 kita baru berhasil, bukan buat ya, tapi membangkit batang terandam. Batang terandam itu artinya batang yang sudah terendam. Jadi harta yang sudah tenggelam, kita bangkitkan lagi. Karena menurut sejarawan dan budayawan,
beberapa pakar budaya dan adat di Minangkabau menceritakan batik tanah liat itu sudah ada dari 1800 Masehi. Jadi kita nggak Oke. klaim bukan orang tuaku atau keluarga kita yang bikin, tapi Yes. kita Batang Teradam dan kita mengklaim kalau kita itu adalah pelestari, Hmm. pelestari bukan yang bikin. Karena kalau kita bikin kita berarti bohong. Sedangkan kita dijunjung tinggi dalam adat kita Minangkabau itu tidak ada boleh bohong karena kita hidup dengan etika bukan dengan uang. Ya, kan selama ini batik kebanyakan diidentikan dengan Jawa kan, Pulau Jawa gitu. Ya itu saya pengen tahu sejarahnya dia masuk ke Sumatera, ke Tanah Minang gitu. Kira-kira sejak tahun berapa gitu? Kalau menurut budayawan, jadi dulu ada pertukaran bisnis, mungkin ya perdagangan dari pengusaha dari Cina, jalur sutra melalui perairan sampai ke Sumatera Barat, gitu kan. Nah, biasanya kan dulu pertukarannya dengan barter. Dulu kan mata uang kan mungkin dengan emas ya, emas dan perak. Nah, dia barter, dia tunjukkan dia punya kain sutra, dia tunjukkan lah dengan motif-motif Cina dulu kan awalnya kayak burung hong, kipas Cina kayak gitu-gitu. Nah, lambat laun kan kita ada kulturasi, kita orang Indonesia atau orang yang punya pemikiran pasti pingin kenapa kita punya terus, kenapa nggak bikin gitu kan. Awalnya kita bikin, kita pelajarin. Nah, zaman dulu kan belum ada pewarna kimia, Pak. Pewarna kimia. Jadi kita riset mungkin zaman dulu itu akhirnya berubah motifnya dengan motif-motif Minang, kulturasinya dengan Minang. Cuman karena basic orang Minang itu adalah pedagang, pebisnis dan suka merantau, mereka tinggalkan itu. Jadi ini lambat, mungkin dia mencari yang lebih cepat gitu. I see. Dan apakah kain-kain yang tadi Yofi sebutkan motif-motif tertentu apakah dipakai untuk ritual-ritual tertentu atau siapa aja dan kapan saja boleh dipakai? Jadi dulu kain tanah liat itu hanya orang-orang tertentu yang pakai, mungkin orang-orang kerajaan, orang-orang punya strata tinggi ya. Kita sih nggak bilang kita punya strata ya, tapi maksudnya dia dituakan lah, ditinggikan seranting, dimajukan selangkah, kita nyebutnya. Nah, contohnya kayak datu-datu, yang petinggi adat, terus bundo kandung yang memegang harta pusaka tinggi. Nah, mereka menggunakan itu di saat ada kematian, ada pengangkatan datu, ada pernikahan, mungkin ada pengangkatan rumah gadang, pembangunan pertama, atau mungkin ada akikah. Nah, dia menggunakan kain itu sendiri untuk acara adat. Tapi lambat laun, kalau kita cuman fokus di pengangkatan adat, kita fokus di itu, batik tanah ini akan punah juga. Karena Minang yang muda-muda, yang milenial, nggak bisa pakai. Mau pakai kemana gitu kan. Akhirnya kita bikin terobosan, kita bikin kayak yang saya pakai kemeja, terus dibikin session, dibikin selendang, sarung selendang, dibikin yang bisa digunakan sehari-hari gitu. Ya, dan saya mau ngulik sedikit tentang cara pembuatannya. Mungkin yang pertama, yang berbeda dengan batik biasa dari sisi pewarnaan aja atau ada proses yang spesifik untuk batik tanah liat? Kalau proses batik sih tetap sama ya. Kita baik canting atau baik cap, tetap digunakan canting. Kalau cap kan berarti nggak pakai canting kan, pakai malam. Tetap kita pakai malam. Cuman untuk pencelupan pertamanya kita pakai tanah liat dan fiksasi tadi. Nah, kita menembok dan mencolek dan lain-lainnya pakai pewarna alam juga. Yang bedakan itu aja, pewarna alam dan motif sebenarnya. Untuk pengerjaannya hampir. Jadi yang dikeluarkan dari batik tanah liat semuanya pewarnaan alam. Dengan basis tanah liat itu. Yeah. Mungkin seperti misal contohnya pewarnaan alam di Sumba dengan indigo yang dia ada ritual-ritual tertentu. Apakah ada ritual-ritual tertentu untuk mewarna batik tanah liat? Kita nggak ada ritual tertentu sih. Cuman hanya mekanisme aja kayak aja, nggak ada masalah. Cuman ya kita punya kendala dalam hal pembuatannya itu dari pencahayaan dan pewarnaan aja. Kalau matahari kurang kita agak sulit gitu ya. Tapi kita nggak ada ritual tertentu sih. Dan tanah liatnya itu dari apa gali sendiri gitu atau ada yang jual? Enggak dijual. Kita ada di kampung kita sendiri, dapatnya di daerah kita sendiri. Mungkin karena ada unsur pegunungan ya. Nah, itu yang bikin visualisasinya itu sesuai dengan harapan kita gitu. Kalau di daerah
Jadi kan sekarang di Kota Padang itu di daerah pantai. Nah, tanah liatnya kalau dari sana nggak sesuai keinginan lah kasarnya. Heeh. Beda lah. Bedanya bagaimana? Warnanya atau teksturnya atau gimana? Warnanya kurang kuat Oh, sama agak melenceng lah dari harapan kita gitu. Contoh misalnya pengennya warnanya coklatnya agak agak lebayung ke merah gitu atau lebayung ke kuning atau krem gitu kan atau gold kan kita bisa juga bikin agak sedikit mendekati gold. Nah, dia agak agak gagal gitu. Karena hmm, dan gagal dan sulit gitu. Karena warna alam ini sendiri pencelupannya beda sama warna kimia. Warna kimia mungkin sekali dua kali selesai kan. mm-mm. Tapi ini sampai 6 8 kali, 12 kali baru selesai, baru keluar warnanya. Ah, berarti ini emang sangat spesifik sekali dengan lokasi pembuatan ya. Iya. Tidak tidak bisa di copy di daerah lain. Iya. Kalau di sana sendiri ada cuman Batitan sendiri aja atau ada beberapa tempat yang produksi? Oh, produksi kita sekarang cuma satu di daerah Sawahan Dalam nomor 33 Padang. Tadinya kan kita pernah produksi juga di kampung di Nagari Semanik tadi. Cuman karena keterbatasan air, kita akhirnya migrasi ke Kota Padang itu di Sawahan Dalam itu. Karena ada Ah, keterbatasan air, SDM dan lain-lain. Jadi agak terhambat dalam segi produksi. oke. Oh jadi semua dibawa ke sana gitu Di bawah, sama orang-orangnya. dan kita nggak nutup kemungkinan kita juga menggunakan pekerja-pekerja bukan dari Minang aja. Kita ada yang dari Jogja, dari Solo, karena kan tingkat intensitas pekerjaan mereka, tingkat ketelitian mereka, kita boleh jujur, mereka masih yang terbaik lah. Jadi kita pakai 30% orang Jawa, 70% orang Minang untuk pengerjaannya. Kalau orang Minang mungkin dari sisi pekerjaannya lebih cepat, lebih efisien gitu kan. Tapi kalau dari segi Jawa dia lebih tinggi ketelitiannya, tingkat kesabaran, terus juga taste-nya juga berbeda. Jadi kita itu jadi kita wujudkan hal yang perfect gitu untuk pewarna ini. Jadi memang direkrut dari Jawa sendiri atau emang mereka yang pindah ke ke Minang terus nyari kerjaan? Oh enggak, kita rekrut dong. Oh, oke. Kita istilahnya pro hire lah. Oke, nice. Jadi untuk mengkombinasikan ini ya, the best of both worlds dari yang Yang pekerja ada. nyanting sama pewarnaan gitu. Dan nggak tutup kemungkinan juga kita sedikit di Minangkabau kan banyak lapangan usaha yang nggak banyak sebanyak Jawa ya. Nah, kita buka itu, kita juga pengen orang-orang Jawa tadi mendistribusikan kemampuannya, keilmuannya, pendidikannya dia dalam segi batik untuk masyarakat Minang gitu, supaya harta yang terendam tadi bisa bangkit kembali. Hmm. Berapa orang yang di iniin, yang sedang direkrut sama Yofi untuk produksi Batara. Kalau batik itu sendiri karena sekarang COVID ada sedikit pengurangan. Standarnya sih kita rata-rata yang orang Jawa itu atau orang luar Sumatera ya nggak Jawa aja sih ada Medan dan lain-lain itu di atas 10. Nah kalau yang orang Minang sendiri 20-an. Tapi itu fluktuatif jadi bisa kadang-kadang 30 lebih sampai 40 kadang-kadang turun jadi 20 gitu. Namanya ada tekanan, ada kebutuhan, kadang-kadang mereka pindah. Terus ada juga keinginan untuk bekerja keluarganya atau apa akhirnya masuk bagian kita jadi dinamis gitu nggak settle karyawannya nggak selamanya settle jadi dinamis bisa nambah bisa berkurang nambah di saat ada kebutuhan mereka butuh pekerjaan kita tampung saat mereka punya peluang lebih baik kita nggak menutup kemungkinan mereka kita serahkan untuk pilihan hidupnya masing-masing. Ini Batik Tanah Liat brand name-nya sendiri Batik Tanah Liat atau ada brand lain nggak sih yang bikin Batik Tanah Liat ini? Jadi kalau Batik Tanle ini kan sebenarnya kan ibuku kan awalnya kan yang kakak gue bilang tadi plus cuma ada Iya. beberapa orang yang mengklaim punya Batik Tanle juga dia Ah, klaim dan kita sih nggak ada masalah fine fine aja dia mau klaim nggak ada masalah cuman pesan ibuku untuk yang lain-lain kalau memang dia bukan pewarna alam jangan dibilang Batik Tanle gitu karena kayak kita kan kita punya pewarna alam kita sebut Batik Tanle tapi kalau kita pewarna
kita kita sebut adalah batik pewarna kimia by Batik Tanale Haja Wirdahanim. Akhirnya aku bikin brand baru, Batik Tanale Haja Wirdahanim, nama ibuku gitu. Jadi biar orang tahu gitu kalau kalau yang kita hasilkan, yang kita tampilkan itu adalah dari filosofi sebuah kejujuran, Pak. Batik Tanale itu warna alam gitu pakemnya. Jadi akhirnya kita bikin brand itu memperkuat supaya kalau ada yang datang, mereka udah nggak worry dan nggak khawatir kalau batik yang kita hasilkan atau yang kita tampilkan itu adalah pewarna alam. Filosofi itu. Ya, karena saya sempat Google batik tanah liat gitu kan, terus ada beberapa nama yang keluar dan saya nggak ngerti bener apakah batik tanah liat ini sebagai semacam satu identitas batik tanah liat yang khas dari Minangkabau atau satu brand ini yang memakai batik tanah liat atau bagaimana gitu. Jadi saya mungkin mau klarifikasi. Jadi ada beberapa oknum lah ya, kita sebut oknum. Dia dulu pernah jadi bagian kita, dia ngerasa ingin mandiri, silakan gitu kan. Tapi dia membawa nama identitas kita, padahal kita sudah daftarkan ke Menkumham. Nah akhirnya untuk daripada menjadi polemik, itu kan orang-orang kita juga istilahnya kan, daripada menjadi polemik kita bebaskan aja. Tadi kita udah somasi, akhirnya kita bebaskan mereka untuk memulai pilihan, tapi kita tetap klaim kalau pewarna alam itu adalah batik Tanale. Akhirnya kita bikin brand Batik Tanale by Hajah Wirdahanim gitu. Jadi supaya masyarakat yang sudah suka dengan batik kita, yang sudah pernah langganan lah kasarnya, atau yang sudah suka dengan tes kita, dia nggak khawatir lagi. Kalau dia mencari batik Tanale, Hajah Wirdahanim udah pasti itu warna alam. Gitu. Karena ada beberapa oknum yang menjual klaim batik Tanale, tapi yang dijual contohnya dia warna kimia, bukan batik gitu. Tapi dia bikin buat batik Tanale. Yeah. Jadi cuma ada satu lah ya yang batik tanah liat dari Yofi dan keluarga yang udah tadi disebutkan di galeri-galeri di Jakarta dan di Minang sendiri. Selain di Jakarta sama di Minang, ada di mana lagi? Oh, baru sampai di situ sih. Baru sampai di Indonesia, di Tamrin ya. Terus di Jakarta itu di Duren 3 di Pancoran, sama di Padang itu di Sawahan Dalam. Tapi kita di Padang itu ada representatif kita juga di pinggir jalan sih, kayak ruko gitu, Jalan Simpang Aru. Tapi belum publish. Tetap kita masih ke pabrik kita yang di Sawahan Dalam, karena kontur jalannya itu memang sih bisa masuk mobil besar, tapi nggak di pinggir jalan gitu. Akhirnya kita biasa untuk bikin representatif di luar. Kalau sejak Yofi ambil alih ini, apakah ada gebrakan-gebrakan baru yang Yofi terapkan di apakah produksi atau pemasaran batik tanah liat? Untuk produksi sendiri, aku rencana mau bekerja sama beberapa orang pendidik dan para peneliti untuk bikin tempat penjemuran batik itu tanpa perlu matahari gitu. Rencana lagi dalam tahap itu. Cuman karena kan kendala kita itu sangat sulit di saat musim hujan, Pak. Kayak contohnya September, Oktober, November, Desember itu pengerjaannya bisa mundur. Februari pokoknya ber. November, Desember itu air semua kan. Jadi kita rencana mau bikin penelitian sampai di situ untuk produksi. Kalau untuk motif, kita kan udah ada motif kuno. Kita tetap cari koleksi-koleksi motif kuno kita yang sudah hilang, sudah punah. Terus kita kontemporerkan. Contohnya ada orang yang pengen identitasnya seperti kayak yang saya pakai kan ini motif kuno, burung hong, nggak ada motif yang ditambah. Kita kontemporer, kita tambahin dengan rangkian, dengan motif Kabu Padati, seperti lukisan. Jadi ada menceritakan tentang budaya Minang di dalam situ gitu. Nah yang ketiga, motif benar-benar motif tidak ada motif kunonya. Contohnya kayak motif tabui. Mungkin Bapak tahu ada acara adat di Pariaman, di kota di Pariaman di Sumatera Barat, itu acara tabui, acara religius, kita tampilkan di dalam batik itu sendiri. Terus untuk pemasaran kita udah coba pemasaran lewat website, lewat Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tapi tetap yang paling kuat itu adalah pecinta, penyuka, dan hobi. Kita jadi udah deketin mereka yang suka dengan batik kita, dengan komunitas mereka. Terus mereka coba pasarin juga.
Mereka malah jadi bantu pemasaran kita tanpa dibiayai, tanpa kita keluarin endorse dan lain-lain. Mereka mau bantu karena melihat sejarah, dia pengen bantu budaya. Kita deketin orang-orang yang budayawan. Ya akhirnya mereka bantu kita sampai penjualan kita sampai ke US, ke Prancis, Jerman, Vietnam, Jepang. Itu Jadi semuanya existing fans ya, teman-teman pecinta yang ya memang sudah. sampai teman-teman kita dari UGM, dari Universitas Gajah Mada, waktu itu kan aku sempat ngajar untuk bisnis apa namanya, sekolah kelas bisnis ya. Nah, akhirnya mereka karena mereka nggak tahu batik Tangelie, mereka bukan orang Minang juga, mereka sampai datang ke pabrik, mereka sampai pengen lihat, mereka meneliti bisnis ini kok bisnis tua, tapi dipegang sama anak muda gitu kan. Kenapa? Apa sih yang uniknya gitu kan? Sampai mereka appreciate, sampai mereka bantu pasaran juga, pasarkan sampai ke Amerika. Contohnya waktu itu dia UGM, tapi dia kerja di BRI, Bank Rakyat Indonesia. Dia jual di BRI Amerika gitu, BRI Hong Kong. Jadi kita lebih memperkuat link sebenarnya. Oke, sosial media kita nggak nutup kemungkinan emang membantu dari orang-orang yang belum kenal batik kita. Tapi yang bikin tangan kita kuat itu adalah bergenggam. Makanya tadi aku bilang itip patang. Bersama-sama kita sampai akhir. Jadi di dalam batik tanah liat, saya rasa ada banyak faktor yang sangat menarik. Apakah itu dari sejarahnya, motif-motif dan filosofinya itu, terus pewarnaannya juga, dan juga komunitasnya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tantangan-tantangan yang dihadapin oleh Yofi dalam melestarikan atau memproduksi batik tanah liat. Sebenarnya sih aku sedikit cerita, ada sedikit lucu sih saat penjualan ya. Ini contoh penjualan dulu. Waktu pas pandemi pertama bulan 4 itu penjualan kita langsung drop. Drop dong. Langsung drop, dan pemerintah di mana-mana ya di dunia kan mengklaim ini pandemi dan harus mengurangi kegiatan kan. Oke. Terus kita kan ada beban, Pak. Beban dalam artian beban pekerja. Pertama kita nggak berhentikan, Pak. Kita rumahkan. Jadi dirumahkan, kalau dia masih mau produksi silahkan gitu. Tapi kita nggak bisa bayar bulanan. Kita itu nggak semua karyawan sih, ada beberapa karyawan kan. Terus habis itu kita rumahkan, produksi menurun, Pak. Turun, produksi dan penjualan bukan yang drop lagi tapi nol, ya kan. Suatu ketika bulan kedua dari pandemi, bulan 5, bulan 6 itu penjualan tiba-tiba naik, Pak. Karena udah tingkat kejenuhan masyarakat itu tinggi, mereka ingin belanja, Pak. Pengen menyenangkan hati lah, contohnya kayak tanaman gitu kan, seni. Nah, kita masuk dalam barang seni kan, mereka langsung belanja, tingkat penjualannya naik, Pak, malah lebih tinggi dari harga dari waktu normal. Nah, itu dilema, Pak. Dan saat kita mau hire orang itu lagi kembali, mereka udah punya kegiatan baru. Kita kesulitan di situ ya, akhirnya kita hire orang baru, mengajarkan lagi, seperti itu. Nah, terus abis itu kalau dari sisi motif itu sendiri, kan di Minangkabau itu kan kain nggak begitu banyak, Pak. Mungkin Bapak tahu yang banyak kan Jawa, ada motif pakemnya, motif ini, motif itu kan. Ada motif parang. Nah, kalau di Minang kan motif tidak begitu banyak untuk kain. Banyaknya lebih ke hewan laut, burung hong, dan tumbuh-tumbuhan. Akhirnya aku meneliti sampai ke rumah adat, sama ibuku sampai ke akrilik rumah adat, sampai ke prasasti. Kita pindahin sampai ke tanaman-tanaman di rumah di Minangkabau itu, kita pindahkan ke dalam kain. Sampai ke upacara adat, kita pindahkan ke dalam kain. Jadi, sampai ada beberapa cerita dalam Minangkabau, kita curahkan ke dalam kain gitu. Nah, itu yang termasuk yang sulit gitu untuk kita terapkan gitu dalam kain. Terus bagaimana ininya untuk mengatasinya, menjadikan itu sebagai motif dari hasil-hasil risetnya? Jadi kita nggak, untuk kemungkinan kita nggak boleh idealis, dalam artian kita nggak boleh dengan otak kita sendiri. Kita kadang-kadang bikin lomba sama teman-teman gitu kan, coba bikin motif dong, kita ambil, terus kita teliti, Pak. Kita datangi, kita banyak belajar, banyak bercerita sama budayawan, kita datengin rumah-rumah adat, kita datengin tempat-tempat adat, tempat-tempat yang dianggap tempat-tempat sakral gitu ya, kayak rumah kerajaan dan lain-lain. Kita lihat kayak alat-alat budayanya kayak carano, Pak.
Celano kan misalnya itu Bapak mungkin tahu kayak kuningan gitu untuk acara pernikahan Pak. Jadi taruh ini untuk penyambutan kita limpahkan ke dalam kain. Jadi kita nggak boleh fokus dengan motif kain aja gitu. Yang ada di dunia ini kita curahkan gitu, kayak lukisan gitu. Kalau lomba ini untuk ini di lokal gitu, di teman-teman di Minang. Di Minang untuk lomba untuk apa? Untuk motifnya kita ambil, kita terapkan ke dalam kain. Terus bagaimana? Udah diproduksi itu? Oh belum. Oke, jadi masih dalam tahap riset baru. Biasanya kalau mengeluarkan motif-motif baru ini prosesnya bagaimana? Ya tadi setelah diriset terus dikembangkan sampai akhirnya dituangkan ke dalam kain sendiri itu kira-kira berapa lama? Oh, untuk riset itu kadang-kadang kita bisa sampai setahun loh untuk motif loh. Jadi tapi kalau untuk pekerjaan itu sendiri sih sebenarnya nggak lama. Kayak ditulis, dicanting dan lain-lain itu sama kita. Yang paling lama itu riset dan pewarna. Terus yang bikin uniknya tadi, contoh kayak kain yang di belakang Bapak, misalnya itu kan kain itu kan kotak persegi kan. Nah, itu warnanya rata karena pewarna kimia kan. Tapi kalau pewarna alam itu yang bikin uniknya itu dari ujung ke ujung itu warnanya bisa beda, ada gradasinya. Gelap, ketan, tiba-tiba gelap lagi. Karena proses alam itu sendiri. Warna tingkat kayak jengkol itu kan ada kulit jengkol itu kan tingkat getahnya itu berbeda-beda kan. Ada pas kita ambil jengkol pas bulan kering, bulan basah itu hasilnya beda. Itu yang bikin menarik. Jadi kita kadang-kadang customer pengen pesan warna ini nggak akan bisa dapetin warna yang mereka inginkan, tapi warna yang lebih menarik. Oke. Dia misal pengen warnanya coklatnya agak kayak gini, tiba-tiba dapatnya ada lebay merah dan lain-lain. Nah itu mereka jadi lebih senang gitu, walaupun nggak sesuai keinginan. Nah itu nggak akan sama. Jadi kalau kita baju Pak, warna antara kiri dan kanan itu ada kayak bayangan gitu. Ada bayangan dan teksturnya jadi lebih menarik, nggak rata gitu. Jadi permainan itu bukan dari motifnya aja, dari warnanya itu menarik banget. Baru saya mau tanyakan, jadi Batik Tanah Liat nggak terima pre-order dong? Gue terima, cuma takutnya emang sih kita usahakan sesuai dengan visualisasi mereka. Tapi pas ceng, karena warna alam itu akan bisa sama. Contoh, Bapak pesan untuk seragam keluarga Bapak ada 20 orang, itu 20-20-nya nggak sama warnanya. Dengan jam yang saat penjemuran aja walaupun bareng itu hasilnya beda, apalagi jamnya beda. Satu jam 10 siang, jam 4 sore hasilnya beda. Oke. Itu sangat sensitif sekali ya dengan semua elemen-elemennya. Jadi dari pewarnaan, dari obatnya, obat itu maksudnya kulit jengkol tadi atau kayu mahoni, gambir, itu sangat benar-benar berpengaruh. Kayak tanahnya ngambil di daerah mana hasilnya beda. Kalau kulit jengkolnya diambil di waktu yang berbeda hasilnya beda. Ya, kayu mahoninya tuanya kayu mahoni itu kita ambil berbeda hasilnya berbeda. Tapi pas pemilihan bahan itu sudah tahu atau sejak pas dia keluar baru kelihatan ini kayaknya tua nih gitu? Apa kita bisa sortir dulu sebelumnya? Dari awal sudah disortir, sudah tahu. Cuman ke pengetahuan manusia itu akan selalu melenceng dengan alam, Pak. Itu yang menarik, dengan alam itu sangat melenceng. Jadi itu yang bikin uniknya kita, taste-nya kita itu di situ. Jadi ada sebuah surprise gitu buat usernya, buat kita pengrajinnya, akan menghasilkan warna yang terkadang nggak sesuai ekspektasi dan malah kayak contohnya itu sebenarnya batik Tarya ini korelasinya bersama dengan brownies, Pak. Dari kegagal bisa jadi kue yang enak, Pak. Contohnya batik itu pernah kita gagal, kita celup ulang, kita kasih warna kita sebut obat ya, obat sebenarnya bukan obat tapi ramuannya kita tadi riset kita tadi kita coba lagi, kita hantam lagi, hasilnya malah hancur gitu. Kalau dalam kasat mata orang yang biasa tuh ini jelek gitu loh warnanya. Tapi saat kita jabarkan, kita buka, kita tampilkan, kita jadikan baju, itu warnanya benar-benar unik. Ada pecahan-pecahan, ada gradasi. Itu yang gue bilang korelasi kita sama kayak brownies. Gagal, hancur, jelek, tapi enak, suka orang gitu. Jadi jadi mirip banget dengan
ya riset ilmiah ya ini dengan mempermainkan faktor-faktor yang berbeda mendapatkan hasil-hasil yang berbeda dan pas waktu ibu pertama kali riset bagaimana itu pasti sangat susah sekali. Bukan susah sekali lagi Pak, mungkin jadi spread udah sampai gagal, benar-benar gagal kan. Terus juga waktu zaman dulu emang sih waktu itu ngabisin puluhan juta waktu itu, tapi kan nilai puluhan juta itu beda dengan sekarang Pak, besar sekali Pak waktu itu Pak, dengan ditambah lagi harusnya jadi sampai orang menyayangkan ibuku mengkorbankan dia punya hobi bisnis bordir tadi kan, bordir dan sulaman itu ditinggalkan Pak. Boleh aku sombong, boleh aku pamer gitu ya, bordir ibuku tuh paling termasuk yang terbaik gitu waktu itu di zaman itu di Sumatera Barat tahun 90-an. Sampai kena idealisnya dia karena rasa cintanya dia ke batik ini takut hilang, dia kesampingkan tuh Pak. Apa usaha yang sangat benar-benar menghasilkan itu dia kesampingkan Pak. Sampai dia hancur-hancuran Pak. Sampai waktu zaman itu sampai ngutang lah kasar gitu. Ngutang sana sini untuk mendapatkan hasil ini karena keinginan yang tinggi dan rasa cinta yang tinggi Pak dalam apa harta ini, heritage ini, sampai dia berkorban waktu, biaya, uang dan bisnisnya dia buang gitu kan. Akhirnya membuahkan hasil gitu sekarang. Hasil itu 4 tahun Pak, 4 tahun risetnya Pak, gagal ulang lagi sampai kita belajar ke Jawa hasilnya masih beda, belajar ke Solo hasilnya beda. Akhirnya riset sendiri, tapi untuk ilmunya Jawa dan Solo itu kita pakai gitu, ada beberapa kita pakai. Nah, kita harus akuin mereka adalah orang yang pelopor, orang yang hebat gitu, dan kita mixkan dengan hasil riset kita gitu, menjadikan warna yang menarik, ya unik dan otentik gitu. Iya, saya salut sekali dengan beliau karena bisa dibilang relatif tidak ada referensi sebelumnya kan, bisa dibilang riset dari nol gitu. Dan ya saya tidak bisa bayangkan berapa banyak ya menguras waktu, tenaga, biaya untuk mendedikasikan diri untuk ini melakukan riset dan mengembangkan heritage-nya. Yeah. Karena kita hidup kan nggak selamanya di atas dan selamanya di bawah Pak. Makanya ibuku berfilosofi seperti itu. Walaupun di saat itu dia lagi di down, di bawah, tapi dia ngerasa apa yang akan dia perbuat nanti akan sangat berguna gitu, akan sangat berguna bagi nanti gitu. Akhirnya dia nggak berpikir dia akan hancur. Mungkin dia memposisikan dirinya waktu itu dia lagi di bawah. Ditambah lagi kita kan sebagai orang Minang kan orang yang beradat selalu melakukan apa namanya acara-acara adat, mengangkat harkat martabat dan budaya. Nah, kenapa fashion kita bagus tapi kok kain kita yang digunakan hancur, rusak, bolong-bolong Pak, bolong-bolong, retak. Itu yang membuat ibu saya punya tergerak hatinya untuk mengangkat batang yang sudah terendam tadi untuk menjadi berkilau, bisa digunakan, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau boleh tanya waktu itu Yofi umur berapa pas ibu mulai merintis? 3 tahunan kayak. Oh, oke. Ya, masih sangat muda sekali, kecil. Oke, so what's next untuk Batik Tanah Liat ini? Mungkin apa yang sedang dikerjakan dan bisa kita nantikan di dalam waktu dekat? Oh, sekarang sih untuk sedikit cerita ya Pak, untuk sebelum pandemi pemasarannya kan kita mungkin lewat pameran mungkin sangat sulit waktu itu kan. Kita bekerja sama beberapa pecinta kain, budayawan waktu itu untuk dilukis Pak. Batik kita dilukis lagi Pak. Batik kita dipajang dilukis sama mereka untuk melukis. Mereka ada satu orang nama Ibu Wita Wilkes namanya. Dia salah satu penggiat budayawan sosial gitu. Filantropis lah di Indonesia. Nama komunitasnya Indo Jalitu Peduli bersama pendirinya Niat. Nah, kainku diangkat harkatnya, dibikin acara, dia perkenalkan ke Perancis kemana, habis itu dia lukis, dia tampilkan juga di Eropa, dia ditaruh di kedutaan-kedutaan. Jadi itu salah satu contoh promosi yang tadi yang aku belum sempat ceritakan. Terus yang kedua, aku harap sih nggak orang Minang aja yang suka batik. Mungkin Singapura bisa suka, bisa mengenal ya kan. Orang Malay
bisa tahu gitu batik itu nggak harus dari Jawa. Terus Hong Kong kan udah banyak yang tahu, tapi kan dia hanya sekedar suka, bukan mencintai gitu. Kita pengen mereka mencintai. Jadi batik itu nggak harus digunakan sama Indonesia aja. Contohnya waktu sidang PBB kan mereka pakai batik, Ya. sidang pakai batik kan. Nah, kesempatan-kesempatan itu yang harus aku perjuangkan. Aku harus cari relasi, cari arah ke sana gitu. Apalagi dulu sempat duta besar, kita kan orang Minang, duta besar di Amerika kan. Nah, sekarang aku mau mendedikasikan diri untuk bisa bergelut lagi, jangan patah arang karena pandemi. Mungkin karena pandemi kita harus stop dalam kegiatan luar, tapi kita harus dalam intens dalam apa ini harus punya energi baru lah untuk bikin fashion baru, untuk bikin motif-motif baru atau warna baru. Jadi semacam pandemi sangat ini ya produktif dalam berkreasi dan menggali lagi lebih dalam. Oh, saya ada satu pertanyaan. Setelahnya bagaimana? Dalam segi regenerasi atau memperbesar ini produksi dan menjaga kelestarian budayanya. Oh, kemarin sih terakhir kita ada pertukaran pelajar ya, kasarnya pelajar Papua Pak, tahun 2017-18. Sorry. Orang Papua. Oh, oke. Papua apa Indonesia Timur ya. Dan Barat, mereka kita ajarkan Pak. Itu programnya gubernur Pak, programnya pemerintah gitu. Terus kita ajarkan batik. Jadi kita nggak nutup kemungkinan ada pertukaran pelajar kayak dari Papua untuk bikin batik di Minang. Dia kita ajarkan juga. Jadi mereka juga bisa menghasilkan batik-batik Papua nantinya gitu. Batik-batik yang mungkin yang pernah ada atau yang tidak pernah ada, dia bisa hasilkan gitu. Dan dia punya kemampuan itu. Nah, terus kemarin terakhir juga dari sisi sekolah ya, sekolah yang ada di Sumatera Barat, ibuku sempat jadi pengajar di situ, pengajar untuk pengawas dalam kelasnya, dalam sekolah kejuruan ya, atau vokasional sih kalau di luar negeri mungkin vokasional. Nah, dia sempat bantu gitu dalam itu. Paling ibuku nggak sarjana, nggak sekolah, nggak pendidik gitu. Terus contohnya kayak dari UGM, aku bantu jelaskan bisnis itu nggak harus yang dengan komputer. Tamatan S2, S3 bukan harus yang bekerja dengan accounting gitu. Tapi kita bisa mengaccountingkan otak-otak kita atau bisnis-bisnis yang udah ada, kita kreasikan dengan nilai yang lebih tinggi. Harga 10.000 kita bisa hasilkan jadi harga 1 juta gitu. Kayak jengkol kan cuma 10.000 Pak, 20.000. Kita bisa jadi jutaan gitu. Kenapa tidak gitu? Kenapa harus tamat kuliah ke accounting, bekerja sebagai accounting. Nah, terus tamat arsitek, bekerja sebagai pembagian rumah gitu. Nggak seperti itu. Mungkin dari arsitek dia bisa bantu kita dalam segi motif atau apa. Jadi batik ini nggak akan pernah lekang oleh zaman, nggak akan bisa diganti oleh zaman. Mau modern kayak apa, komputer secanggih apa, handphone seperti apa, dia tidak akan bisa tergantikan gitu. Heritage-nya sangat tinggi gitu. Ada nggak ini pengembangan teknologi yang selain tadi riset penjemuran batik tanpa matahari? Itu masih dalam tahap sih Pak. Tentunya cuman sebelum pandemi kita udah ada wacana sampai sana. Nah, jadi agak sedikit terganggu lah. Jadi ya mengikuti zaman juga lah ya, mengikuti perkembangan teknologi gimana bisa dimasukin ke produksi batik Tanah Liat. Tapi tidak akan pernah menghilangkan yang namanya naturalnya Pak. Yes. Naturalnya pertama, kedua otentik penulisannya atau capnya tidak akan pernah bisa digantikan oleh komputer. Komputer nggak akan pernah bisa menulis seindah tulisan tangan. Yeah. Karena pakem atau paten, kalau tangan kita punya naturalnya. Batik Tanah Liat ini ada ininya nggak sih? Semacam indikator geografis atau dipatenkan sebagai ini Minang gitu? Oh, kalau itu sih dari budaya sih udah dijelasin sih, batik Tanah itu berasal dari Minangkabau. Jadi emang milik seluruh masyarakat Minangkabau. Makanya aku tekankan ibuku bukan pemilik batik Tanah Liat, tapi pelestari, penjaga, dan pengangkat batang terandam itu tadi. Jadi batiknya itu boleh dimiliki oleh seluruh Minangkabau. Asal jangan
jangan berbohong aja. Oh aja. yang pakai warna sintetis gitu ya. Oke, sebelum kita menutup percakapan hari ini, harapan-harapan untuk Batik Tanah Liat ke depannya. Aku pernah berdoa waktu itu di Mekah. Aku berharap, karena aku menganggap ibuku mungkin di saat itu lagi down, tahun 2017 itu, 2014, 16, dia sempat down, dia dizalimin oleh beberapa orang, mengklaim ibu tidak boleh memprivatisasi Batik Tanah Liat, ibu tidak boleh mengklaim pemilik Batik Tanah Liat. Padahal kan ibuku yang menemukan gitu kan, oke, dia dijalimin, dijatuhkan gitu sama beberapa oknum. Aku berdoa di Tanah Mekah itu akan kubuktikan Batik Tanah Liat itu akan mendunia, Pak. Jadi semua orang harus pakai, Pak. Dari semua lini, nggak harus pecinta aja. Bisa jadi dari orang yang cuma kagum, dia harus bisa milikin. Jadi kita ke depannya akan riset gimana caranya bisa membuat produksi yang lebih, harga lebih kena di semua masyarakat, semua lini, sampai ke yang lebih yang terbaik gitu, harganya terbaik, yang paling bagus hasilnya ya. Nah itu yang aku berdoa. Terus mungkin dengan cara pemasarannya aku lebih baik, aku berkenalan dengan banyak komunitas, bisa bantu pasarkan, nggak nutup kemungkinan mungkin dari Arnold nanti mungkin bisa bantu kita juga untuk terus terima kasih juga buat Bu Ira yang telah mengenalkan Batik Tanah Liat ke Pak Tony kan. Terus juga aku berharap kita boleh dong tunjukin jati diri kita kalau kita juga punya batik, kita juga punya batik yang bisa bersaing di nasional, di mancanegara gitu. Nggak apa-apa batik itu batik Jawa melulu kasarnya gitu. Bukan menutup kemungkinan batik Jawa itu jelek, bukan. Batik Jawa bagus, tapi boleh dong kita ikut ambil andil kata-kata bagusnya. Yes. Karena Indonesia bukan Jawa aja kan, ya. Masih banyak. Wah. Iya benar. Ya terima kasih sekali lagi Yofi sudah sharing di acara Perspektif hari ini. Saya sangat belajar banyak dan ya semoga teman-teman juga ini mendapatkan informasi dan kenalan lagi dengan Batik Tanah Liat. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, terima kasih sudah menyimak acara Perspektif hari ini. Jika teman-teman suka, wawancara kami sebelumnya bisa didapatkan di IGTV atau di website kami www.anertgallery.com. Ikuti kami terus di sosial media @anertgallery, di Instagram dan Facebook untuk mengetahui informasi mengenai acara kami selanjutnya. Until next time, stay safe and take care.